bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Sebanyak 2 kg sabu-sabu dan narkotika lainnya dimusnahkan aparat Polres Morowali. Puluhan warga miskin di Kabupaten Poso mendapatkan bantuan pengobatan kesehatan gratis. Durian menjadi salah satu komoditas ekspor yang cukup menjanjikan di Sulawesi Tengah. Sektor perkebunan Sulawesi Tengah memiliki prospek cerah di pasar dunia. Selain kelapa, salah satu komoditas yang cukup menjanjikan adalah durian. Bahkan Sulawesi Tengah kini menjadi salah satu penyuplai durian terbesar di Indonesia. Salah satu jenis durian yang sangat digemari dan laris di pasar internasional adalah durian montong. Tingginya permintaan dunia terhadap durian menjadi peluang emas bagi para petani atau pelaku usaha dalam mengekspor. Saat ini, ekspor durian Sulawesi Tengah mencapai 10 ton per tahun. Untuk membantu ekspor buah tersebut, terdapat 7 rumah produksi durian. Ekspor buah durian juga didukung instansi terkait, termasuk Balai Karantina Indonesia. Hasil perkebunan tersebut kualitasnya harus dijamin sebelum dikirim ke luar negeri. Sudah menandatangani protokol durian beku tentunya dengan Indonesia dengan Cina, artinya kita tidak bisa mengekspor durian itu langsung ke Cina, itu yang satu. Yang kedua, memang kita minta pelaku usaha untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, karena pihak Cina itu ingin ada traceability-nya, ketertelusurannya. Nah, jadi nanti teman-teman pelaku usaha saya minta untuk segera menyiapkan semua dokumen, dan juga saya minta juga nanti teman-teman dari Pemda untuk membantu. Jadi sekarang era digital, era traceability, semuanya itu harus kita penuhi. Nah itu, tapi sebenarnya ekspor durian dari Palu sudah ada ke Malaysia, ke Thailand sudah ada. Cuma yang ke Cina itu kan dia perlu traceability, itu kita siapkan dengan baik. Di Palu ini ada 7 atau berapa ya? 7 packing house yang sudah kita daftarkan ke Cina. Itu segera dibukakan kerannya langsung ke Cina. Ya. Itu yang untuk yang durian. Sebenarnya nanti polanya sebenarnya sama, sistem layanan kita sudah secara digital. Selain nanti komoditas durian, komoditas apapun semuanya tetap by system. Semuanya bisa kita pertanggungjawabkan, bisa kita monitoring di sistem layanan secara digital kita. Badan Karantina Indonesia menegaskan jika pihaknya terus memperkuat fasilitas karantina untuk menjaga mutu hasil ekspor. Pengawasan ketat terhadap produk ekspor terus dilakukan sehingga durian montong dan komoditas lainnya mampu bersaing di pasar internasional. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris Al-Mashhari juga mendukung serius pengembangan komoditas buah di Sulawesi Tengah, khususnya durian montong. Pengembangan pasar buah durian akan memberikan nilai tambah para petani. Alhamdulillah bisa didapatkan gambaran bahwa sistem yang terintegrasi se-Indonesia sudah berjalan dengan baik tanpa terkecuali, termasuk di Palu. Artinya layanan yang diberikan oleh Badan Karantina Indonesia itu sudah sangat akurat dan dalam waktu yang kira-kira 6-7 jam akan selesai sepanjang seluruh persyaratan dan dokumennya lengkap. Tadi disampaikan oleh Kepala Badan bahwa mereka bekerja keras untuk melayani seluruh pelaku usaha dalam kaitannya dengan permasalahan-permasalahan ekspor mereka ataupun juga lalu lintas. Antara satunya adalah kurangnya tempat untuk melakukan layanan kepada para pelaku usaha. Melihat besarnya potensi durian tersebut, buah tersebut diharapkan bisa menjadi salah satu ikon buah Sulawesi Tengah. Apalagi ada 3.000 hektar lahan perkebunan durian yang sedang dikembangkan di Sulawesi Tengah. Lahan tersebut terbesar di 3 kabupaten yakni Poso, Sigi, dan Parigi Motong. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Pemerintah Kota Palu terus
mendorong peningkatan sarana dan prasarana pasar tradisional. Sejumlah pasar tradisional saat ini belum bisa bersaing dengan pasar modern, salah satunya Pasar Tavanjuka. Menyikapi kondisi itu, Pemkot Palu telah meluncurkan proyek revitalisasi Pasar Tavanjuka dan ditargetkan rampung pada Desember 2025. Dengan alokasi anggaran sebesar 4,7 miliar rupiah, pasar ini nantinya menjadi tempat utama penjualan bahan pokok seperti sayur, daging unggas, dan produk pangan lainnya. Dalam proyek ini, Pemkot Palu menggandeng BPOM untuk menjaga mutu dan kesegaran pangan yang beredar di pasar. Juga dipersiapkan fasilitas pemotongan unggas di belakang area pasar yang dikelola oleh tenaga juru sembelih dari Dinas Pertanian agar proses lebih higienis dan terkontrol. Untuk revitalisasi pasar, saat ini yang sedang on progress itu adalah Pasar Tavanjuka. Nah, insya Allah pasar itu diperkirakan selesai pada bulan Desember, paling lambat bulan Desember. Nah, pasar ini diharapkan menjadi pasar fresh market pertama di Kota Palu. Rencana pemerintah kota begitu. Beberapa memang pasar-pasar yang direncanakan pemerintah kota untuk dilaksanakan revitalisasi, namun ini masih bertahap. Nah, di tahun ini Pasar Tavanjuka dulu, nanti akan menyusul pasar-pasar lainnya, ya, sesuai dengan kemampuan dan anggaran dari pemerintah Kota Palu. Setelah Pasar Tavanjuka rampung, Pemkot juga berencana merevitalisasi Pasar Impres Manonda pada tahun 2026. Namun konsep Pasar Impres Manonda akan berbeda. Bangunan terdiri 2 lantai dengan model semi terbuka dan terintegrasi sehingga lebih modern dan fungsional. Pembangunan akan dimulai dengan land clearing di lahan yang menjadi aset kota. Selain Impres Manonda, Pemkot juga menyebutkan Pasar Masomba akan menyusul dalam program revitalisasi secara bertahap, tergantung ketersediaan anggaran. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Suasana Kota Palu Selasa pagi dipenuhi warna-warni kostum anak-anak Taman Kanak-kanak. Sebanyak 11 TK turun ke jalan mengikuti karnaval dengan tema baju adat dan profesi. Puluhan anak berpakaian adat dari suku Kaili, Jawa, Toraja hingga Bali dan beraneka ragam budaya lainnya berbaur dengan teman-teman yang berpakaian profesi seperti tentara, polisi, dan pegawai kementerian. Mereka berkarnaval mengelilingi kantor wali kota Palu sambil membawa spanduk sekolah dan melantunkan nyanyian penyemangat. Tak sekadar meriah, momen ini menjadi media edukasi untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya dan profesi sejak usia dini. Nah, diberi tema baju adat dan profesi. Sebenarnya waktunya singkat, tapi syukur orang tua bisa bekerja sama dengan baik. Mereka rupanya juga punya baju-baju adat dan punya baju-baju profesi. Jadi memang melalui kesempatan ini mereka juga ada kesempatan untuk bangga dengan budaya mereka masing-masing begitu. Jadi ada yang pakai baju Toraja karena memang berasal dari Toraja, ada yang pakai baju Bali karena memang berasal dari keluarga Bali. Tapi jadinya teman-temannya bisa lihat, oh ternyata ada macam-macam baju. Kebersamaan antar siswa dari berbagai sekolah juga terlihat dalam acara ini. Mereka belajar tentang toleransi dan kebanggaan pada budaya Indonesia. TK Putra Palu sangat bangga dan senang dengan kegiatan ini karena di sini para murid siswa diajarkan bagaimana mereka kebersamaan dengan asosiasi dengan teman-teman lain, bukan hanya mereka tapi ada teman-teman lain dari TK-TK lain. Ada berapa kita 11 TK yang hari ini mengikuti kegiatan ini dan juga mereka bisa melihat ini kebetulan ini ada yang memakai baju profesi, baju adat. Mereka juga bisa lihat kami memakai baju profesi karena kami kebetulan di TK Putra itu milik Kemenpu. Jadi anak-anak kami pakai seperti ini. Dan kami sangat senang dengan kegiatan ini. Ini menambah wawasan juga buat bukan cuma kami kepala sekolah dan anak-anak juga. Karnaval siswa TK ini menjadi bagian dari rangkaian menyambut Hari Ulang Tahun Kota Palu ke-47, yang tahun ini mengusung semangat kebersamaan dan kearifan lokal.
Cahrul Cahya dan Syamsuddin Tobane melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi Tabe.